Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Pemirsa, mohon maaf sekali atas keterlambatannya. Insyaallah sebenarnya sih tadi rencananya kita mau mulai jam 4 sore karena tadi saya baru ada acara, jadi kita tetap lanjut dan kita tetap adakan kajiannya ya, walaupun waktunya banyak terbuang. Nanti kita akan bagi beberapa sesi. Mungkin pertama kita harus tahu terlebih dahulu tentang dalil-dalil ya, yang insya Allah sih kemarin sebenarnya sudah ada dan sudah kita bahas melalui siaran streaming sore hari kemarin ya. Tentang iqtiranul jin, yakni tentang penyertaan jin terhadap manusia, itu ada banyak jenisnya. Gangguan-gangguan jin terhadap diri manusia itu ada banyak. Salah satunya adalah dengan masul ishqi, ishqul jinni lil insi, cinta buta jin terhadap manusia. Al-ishqu itu artinya fartul hub ya, cinta buta. Waqila, dan dikatakan juga yang namanya al-ishqu itu adalah ujbul muhibbi bil mahbubi, yakunu fi afafil hubbi wa da'aratihi. Maksudnya adalah kekaguman orang yang mencintai terhadap orang yang dicinta. Yakunu fi afafil hubbi, yang biasanya kecintaan ini lahir timbul dari cinta yang suci, yang hakiki, cinta yang murni, wa da'aratihi, dan kadang pula al-ishqu ini juga masuk kepada praktek pemerkosaan ya. Kalau seperti di filsafat Yunani, pembagian cinta itu kan ada 3. Eros, ya, ini cinta yang berdasarkan erotik aja ya, dari luar tubuh aja. Ini biasanya orang-orang yang semacam ini termasuk jin itu mencintai dari dalam tahapan eros, cinta yang erotik. Dia cuma lihat manusia dari luarnya aja, dia tidak peduli orang yang dicintai itu mau menderita, mau sengsara, mau tersiksa, dia tidak peduli. Yang penting jinnya senang. Nah, itulah eros. Nah, ada filos, ada juga yang ager ya, tapi kita nggak bahas masalah itu, kita bahas masalah al-ishqu ini ya. Jadi maksudnya al-ishqu atau masul ishqi, ishqul jinni lil insi, wa qila huwa ujbul muhibbi bil mahbub, kekaguman orang yang mencintai terhadap apa yang dia cinta. Yakunu fi afafil hub, yang timbul dari cinta yang murni, cinta yang suci. Au da'arati, atau juga dari sikap pemaksaan terhadap cinta tersebut. Yang dimaksudnya pemerkosaan, sama saja. Praktek-praktek pemerkosaan semacam itu. Karena jin hakikatnya juga mereka bisa, mohon maaf, memerkosa manusia ya, tanpa sepengetahuan manusia. Al-jinnu kafiruhum wa muslimuhum ya'ishuna ma'ana fi aswaqina. Jin, baik dia yang kafir maupun yang muslim, mereka hidup bersama kita, baik di pasar, baik di toko, fi madarisina, gitu juga di sekolah-sekolah, ma'ana fi buyutina, gitu juga di rumah kita, fil ghuraf, di kamar, fil matabikh, di dapur, wal hamamat, di kamar mandi. Mereka selalu bersama kita karena mereka tetangga kita, makhluk yang Allah ciptakan berdampingan bersamaan manusia ya, jin ini. Mereka beda dengan para malaikat. Bangsa jin, makhluk yang mukallaf juga sama seperti manusia. Allah beri akal, Allah beri hawa nafsu, Allah berikan sikap ikhtiar, Allah berikan rasa suka terhadap lawan jenisnya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Sama bedanya, mereka tidak bisa dilihat oleh kita,
Ya, maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda ta'amih. Sesungguhnya setan itu selalu hadir menyertai salah seorang di antara kalian inda kulli syai'in, di setiap perkara atau urusan-urusan yang sedang dikerjakannya, hatta yahdurahu inda ta'amih, sampai-sampai jin itu selalu hadir ketika kita hendak makan, hendak santap malam, ketika mau sarapan, ketika mau makan siang, datang mereka. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, yang apabila ada nasi atau beberapa potong makanan yang jatuh, hendaklah kita ambil, ya, kita pungut, falyumit maka nabiha min ada, kemudian bersihkan mungkin debu-debu atau kotoran-kotoran yang ada di makanan tersebut, ya, summa liyakulha, kemudian setelah bersih kita bersihkan, kita makan. Jangan kita biarkan makanan itu terbuang begitu saja, karena hakikatnya jin itu sifatnya penjilat. Mereka makan seperti halnya lalat yang suka menjilat-jilat. Makanya ada hadis lain, ya, yang mana Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita kalau mau tidur cuci tangan, cuci kaki. Apalagi kalau habis makan, jangan salahkan terkena suatu penyakit, ya, tatkala kita lupa cuci tangan sebelum tidur dan masih ada bekas makanan yang tercium dari tangan kita. Mereka makannya tidak seperti kita, ya. Nanti pembahasan itu ada di pembahasan tata cara makannya jin seperti apa. Wala yada'ha li syaitan fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Ya. Jangan tinggalkan sedikit pun, jangan tinggalkan sisa makanan sedikit pun untuk para setan. Apabila telah selesai makan, falyal'aq asabi'ahu, hendaklah dia menjilati jari jemarinya. Ya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu barokah Allah itu terletak di mananya. Siapa tahu terletak di akhir sisa-sisa makanan yang masih nempel di jari jemari kita. Ya. Falyal'aq. Wal jinnu yarawnana wa la narahum. Jin itu melihat kita sedangkan kita tidak bisa lihat mereka. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27 di juz 8. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sekali-kali kalian ditipu oleh setan sebagaimana iblis yang telah mengeluarkan ayah dan ibumu, nenek moyang kita, Nabi Adam dan juga Hawa istrinya, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yang mana ketika itu setan berhasil melepaskan pakaian mereka sehingga terlihat aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis beserta kabilah-kabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Ini dalil bahwasanya jin, setan tidak bisa kita lihat. Ya. Walaqad manna Allah subhanahu wa ta'ala ala bani Adam bi husnil khilqah. Ya. Nah, karena kita tidak bisa lihat mereka, mereka bisa melihat kita. Kemudian Allah juga telah mengaruniakan kepada bani Adam ini dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan, seperti yang Allah sampaikan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, ya. Subhana ma abda'u wa jammalah. Fal jinnu yu'jibuna bi husni khilqatina wa jamalina. Nah, maka dari itu jin seringnya terkagum-kagum, terpesona dengan keindahan yang telah Allah ciptakan terhadap bentuknya manusia itu sendiri. Ya.
Jin juga suka naksir terhadap laki-laki atau perempuan yang memiliki bentuk fisik yang indah, memiliki wajah yang tampan, wajah yang cantik jelita. Mereka juga suka dan kadang kagum, lalu kemudian merealisasikan kekaguman itu dengan mengikuti manusia kemanapun manusia yang dia cintai itu pergi. Maka kasus gangguan jin ini, gangguan jin yang mencintai manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nanti akan kita bahas ya. Ada yang karena cinta lokasi, cinlok. Ada yang karena diutus oleh tukang sihir, terlalu lama kemudian jinnya jadi suka. Ada yang juga karena diundang. Ya, ada juga yang karena sudah diberikan jatah dari leluhur-leluhurnya untuk menikahi anak cucunya. Nah, itu banyak. Oke. Wa qad yu'jibuna bi ashkhasi la li jamalihim walakin li khalti li khiffati damihim wa husni da'abatihim aw ghairi dzalik. Jin juga kadang cinta kepada manusia, kadang justru bukan dari wajah yang tampan, bukan dari rupa yang cantik jelita, bukan dari tubuh yang kekar, yang bagus, tapi kadang-kadang jin itu juga suka terhadap orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki kepekaan terhadap orang lain, memiliki kepekaan terhadap makhluk Allah yang lain. Jin juga kadang simpati, dan kadang mereka juga ikut melindungi, ikut membantu tanpa sepengetahuan orang yang dia kagumi. Dan kalau semacam ini hukumnya tidak masalah, karena apa? Kita tidak pernah minta, dan jin pun tidak menjadi khodam khodam dari orang yang dia kagumi. Biasanya jin-jin muslim itu yang semacam itu. Ada dalilnya, nanti insyaallah akan kita bahas. Ya. Fayusiqul jinniyu al-insiyata. Itu juga jin laki-laki, mereka cinta buta terhadap wanita dari bangsa manusia. Autashiqul jinniyatul insiyah. Gitu juga jin wanita yang mencintai laki-laki dari bangsa manusia dengan cinta mati, cinta buta. Kama huwa hasilun baina bani adama minal ishqi wal i'jab. Sebagaimana manusia dengan manusia lain yang saling mencintai dan saling mengagumi. Jadi jin juga bisa seperti itu. Nggak hanya manusia dengan manusia aja, jin terhadap manusia, jin laki-laki terhadap manusia perempuan manusia, jin perempuan terhadap laki-laki dari bangsa manusia, itu bisa semacam itu. Fa idza kana al-insiyyu ya'shiqul insiyata li jamali 'ainaiha. Apabila laki-laki dari bangsa manusia mencintai seorang perempuan karena matanya yang indah, matanya yang lentik, fama baluka biman tatajarradu min thiyabiha amama syaitan taglibu ala alamihi damamatul khalqah. Ya, maka bagaimana ketika kita melepaskan baju kita di hadapan setan. Kalau kita bisa kagum terhadap sesama kita, terhadap lawan jenis di antara bangsa manusia, maka hendaknya kita juga harus berhati-hati terhadap diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang kagum terhadap kita dari bangsa jin. Ketika kita melepaskan baju, ternyata di ruangan tersebut ada setannya, ada jinnya, sedangkan mereka di alam mereka Allah tidak menciptakan jin lebih indah daripada manusia, maka kita harus berhati-hati dan waspada. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah. Ya. Penutup antara penglihatan bangsa jin dengan auratnya Bani Adam ketika dia masuk ke kamar mandi, ke toilet,
ke WC, maka dengan mengucapkan bismillah. Ketika kita sudah mengucapkan bismillah, Allah sediakan hijab, Allah sediakan satar, penutup terhadap aurat-aurat yang sedang terbuka, sehingga jin yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Maka dari itu dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya al-khala, ya, kamar mandi itu adalah muhdiratun, tempat hadirnya para setan. Fa idza ata ahadukumul khala falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian mau masuk ke kamar mandi, hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan jin laki-laki dan jin perempuan. Khubus jamak dari khabith, artinya jin laki-laki yang jahat. Khaba'ith jamak dari khabithah, yang artinya jin perempuan yang jahat yang ada di kamar mandi. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Sara'al jinnu lil insi qad yakunu an syahwatin wa hawa wa 'ishqi, kama yattafiqu lil insi ma'al insi." Jin merasuki manusia seringnya justru karena syahwat, karena hawa nafsu, dan karena cinta buta. Kama yattafiqu lil insi ma'al ins, sebagaimana manusia yang kadang mengganggu cewek lain, wanita yang mengganggu suami orang karena cinta butanya terhadap orang yang dia kagumi. Sama seperti jin, tidak pandang bulu. Manusia juga kadang seperti itu, udah tahu punya suami, udah tahu laki-laki itu udah punya istri, tetap dia goda sampai dia dapat. Sama lah. Karena hakikatnya manusia dan jin itu mempunyai nafsul ammarah, ya, hawa nafsu yang menyeret dia kepada perbuatan yang jelek. Oke. Hal ini sebenarnya sih bukan sedang menafikan syariat poligami, enggak. Ya, tapi karena kebanyakan orang-orang yang suka terhadap suami orang, istri orang, ini manusia ya, kasus manusia sendiri. Mereka menempuh dengan cara yang curang. Pakai ajian jaran goyang lah, pakai ajian kunjali, pakai pelet, disihir istrinya supaya mati dulu. Nah, ini kan cara yang tidak tepat dan tidak benar. Dan itu tidak disyariatkan oleh Islam. Ya. Sebagaimana manusia yang kadang kalau sudah cinta buta terhadap manusia lainnya dia berani menerobos segalanya, jin pun demikian. Wa qad yatanakahul insu wal jin wa yuladu bainahuma waladun wa hadza katsirun ma'ruf. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Manusia dan jin banyak yang telah saling menikah satu sama lainnya. Wa yuladu bainahuma walad. Yang kemudian dari hasil pernikahan antara manusia dan jin lahirlah anak dari hubungan intim antara manusia dan jin. Wa hadza katsirun ma'ruf, dan hal ini sudah banyak terjadi dan sangat ma'ruf, diketahui oleh masyarakat luas. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa minal ma'lumi anna alladhi yu'shiqu fi 'alamil insi sahibul wajhil hasan. Suatu hal yang sudah maklum, yang sudah diketahui, dan Anda mungkin yang sering meruqyah, kebanyakan orang-orang yang dicintai jin, coba perhatikan aja. Dia mempunyai wajah yang cakep, baik laki-laki maupun perempuan. Mempunyai wajah yang rupawan dan rupawati, cantik dan ganteng. Raqiqul basharah, kulit yang halus. Abyadul jild, kulit yang putih, kuning langsat. Wah, suka jin itu. Wa qad qila al-bayadu nisful husni. Ya. Dan telah dikatakan juga al-bayad, kulit yang putih adalah setengah dari kerupawanan seseorang.
Walakinna hadza dzauq la tajiduhu fi 'alamil jin. Tapi rasa yang semacam ini tidak didapati di alamnya bangsa jin. Walau kana al-jamalu huwal ghayatu 'indal jinni lamma baqiya al-janul 'ashiq fi jasadil mamsus ba'da antakbura sinnuhu. Apabila jin ini kadang suka terhadap seseorang, itu terkadang nggak cuma dilihat dari fisiknya yang rupawan saja. Walau kanal jamalu huwal ghayah, yang apabila kecantikan, kerupawanan itu menjadi suatu tujuan, jin itu merasuk kepada seseorang, jin itu mencintai seseorang, lama baqiyal janul 'ashiq fi jasadil mamsus ba'da an takbura sinnu. Maka niscaya tidak ada jin yang terus-menerus betah tinggal di tubuh seseorang hingga dia itu sudah lanjut usia. Ya. Karena kebanyakan orang-orang yang disukai jin, walaupun dia sudah tua, wa yusibu ra'su, udah beruban, wa yataja'adu wajuhu, wajahnya sudah keriput, wa tatasaqatu asnanuhu, giginya udah pada rontok, jin kadang masih terus nempel. Karena tujuan jin bukan hanya mencari cantik hendaknya aja. Ya. Waladhi yahsulu an yahdural jan 'alal insanul kabir warrajul damim aw 'ala imra'atu sauda wa yaqulu laka ana uhibbuha. Ya, bahkan banyak juga jin yang hadir masuk ke dalam manusia yang sudah lanjut usia, warrajul damim, laki-laki yang buruk rupa, aw 'alal mar'ati sauda, atau terhadap wanita-wanita yang kulitnya hitam, wa yaqulu ana uhibbuha. Kemudian dia mengatakan aku benar-benar mencintainya. Tahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Ummu Zufar. Ummu Zufar itu wanita hitam yang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sering kesurupan, dan ketika kesurupan auratnya sering terbuka. Pernah dengar ya? Ummu Zufar kulitnya tidak putih, wajahnya juga tidak cantik. Beliau adalah wanita sahabiah yang berkulit hitam, dirasuki oleh jin sampai dibuka auratnya. Ya, maka dari itu jin yang mencintai, dia tidak hanya melihat kecantikannya saja atau kerupawanannya saja. Walaupun kebanyakan yang dia cintai adalah orang-orang yang mempunyai wajah yang rupawan, wanita yang mempunyai kulit bersih, tinggi semampai dan lain-lain. Wah, mereka suka. Sama seperti halnya manusia suka dengan manusia lainnya. Tapi lebih dari itu. Ya. Jin itu suka, ya. Wa katsirun minasyayatin la ta'syuqul insan al-mamsus. Banyak di antara setan-setan ini yang sebenarnya dia tidak cinta mati sama manusianya, walakinnaha ta'syuqul jasad faqat, fa hiya ta'kul wa tashrabu wa tastamti' bih. Tapi mereka itu suka tinggal di jasadnya. Karena ada beberapa tipe-tipe jasad manusia yang jin itu akhirnya nyaman sekali tinggal di situ. Nah, ini yang akan kita bahas supaya pemirsa yang ada di rumah bisa lepas dari gangguan jin turunan dengan pelepasan yang total, dan jin itu tidak balik lagi. Maka harus seimbang antara kesehatan ruhani dan jasmani. Nah, ini di sini dijelaskan dalam kitab ini. Kadang jin itu tidak peduli, dia mau jelek, dia mau cantik, dia mau cakep, mau apalah terserah. Tapi ketika dia sudah nyaman, dan ada beberapa tipe-tipe tubuh yang membuat nyaman jin, ya. Nah, ketika dia sudah merasa nyaman di tubuh manusia, dia akan suka dan mempertahankan sampai manusianya meninggal. Sampai manusianya meninggal dunia. Karena sudah merasa nyaman. Ta'kulu wa tashrabu wa tastamti' bih.
mereka makan bersama, minum bersama orang itu, dan bersenang-senang dengan tubuh orang tersebut. Nah, maka dari itu sunnah-sunnah makan, minum itu juga harus dijaga kalau pengen lepas dari gangguan jin. Jin makan dengan tangan apa? Kiri ya. Jin makannya dengan tangan kiri. Ini kebalik mirror ya. Ini tangan kiri saya ini tangan kanan, ini tangan kiri. Mereka makan dengan tangan kiri. Ini yang sudah ma'ruf. Tapi ingat, dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini sanadnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ketika Ibnu Abbas memakan rutop. Ini saya temukan dalam kitab ini, Makaidus Syaitan. Jadi kalau penasaran, kamu baca di mana di kitab ini? Makaidus Syaitan. Nanti cari aja. Ya. Tentang jin yang memakan dengan 2 jari. Saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memakan rutop kurma muda, Nabi SAW memberitahu kepada beliau, kepada Ibnu Abbas, la ta'kul bi isba'aini. Wahai Ibnu Abbas, jangan kamu makan dengan 2 jari. Fa inna ma hadhihi aklatus syaitan. Karena sesungguhnya makan dengan 2 jari ini adalah tata cara makannya setan. Walakin kul bisalasati asabi'ah. Tetapi makanlah engkau dengan 3 jari. Yang suka hobi ngerokok, hentikan mulai sekarang. Jin itu suka sekali sama orang-orang yang rokoknya banter. Orang rokok gimana? Megang rokoknya, gini ya? Atau gini? Oh berarti pakai 5 jari boleh dong. Wah, supaya lepas dari ilahnya ini. Nggak boleh tetap ya. Terserah, saya nggak mau membahas haram, halal, makruh atau yang lainnya. Anda sendiri bisa menilai lah. Orang rokok ada nggak kiranya orang rokok bismillah dulu? Bismillahirrahmanirrahim rokok. Ada? Enggak. Kalau makan tidak mengucapkan bismillah, setan masuk. Setan hadir, setan suka, akhirnya meresap di dalam tubuh manusia. Apalagi tata caranya sama seperti makannya setan dengan 2 jari. Ya. Walaupun pakai tangan kanan, hati-hati. Khutwatus syaitan ini banyak langkah-langkahnya. Ya, banyak langkah-langkahnya. Gak berhasil menyeret orang makan makanan haram, dia seret seseorang makan makanan halal, tapi makanan halal itu kalau dikonsumsi berlebihan akhirnya merusak tubuh. Banyak mie instan misalnya lah, halal ya, halal, mie instan gak haram, halal. Tapi ketika kita makan mie instan terus menerus, ada kecenderungan suka, kalau nggak makan mie instan seperti tidak makan, sudah kena tipu dayanya, tubuh jadi lembab dan lain sebagainya. Akhirnya setan suka tinggal di situ. Ya, nah, banyak lagi pembahasan masalah ini. Wala tubali bil insan idza makana sa'idan aw hazinan. Inilah cinta erotiknya para setan. Dia enggak peduli manusia itu mau senang ditinggali dia, atau merasa sedih, mau merasa sengsara, mau merasa menderita, dia enggak peduli. Yang penting diri mereka senang dan ikut makan bersama manusia, ikut tidur bersama manusia, mohon maaf, bisa menjimai manusia dengan cara onani, masturbasi. Nah, ini salah satunya, salah satu wujud perkosaan jin terhadap manusia yang semacam ini. Atau merasa bisa membahayakan tubuh manusia, jin itu tidak peduli. Sebentar, pakai sumpit sama dengan 2 jari? Enggak, siapa bilang pakai sumpit bisa 3 jari? Ya. Kalau mau aman ya udah pakai sendok aja, atau nggak usah pakai sendok. Itu ketika kita makan langsung dengan tangan, pembusukan di perut cepat. Dan ini sunnahnya Nabi SAW. Beliau kalau makan menggunakan 3 jari tanpa sendok. Ya, tapi ini juga nggak larangan. Kalau berkuah ya boleh pakai sendok. Bentar ya, kita fokus ini dulu. Mohon maaf, saya agak lucu juga sama komentar dari Puars itu ini, makanya saya jawab dulu.
Bal qad tatasallatu alaihi bil ada wa sahar wa ta'ab li khidmatis sihar. Bahkan jin yang merasuk, yang katanya ngaku-ngaku cinta sama manusia, kadang mereka mengganggu manusia dengan rasa sakit, dengan kepedihan, dengan as-sahar, insomnia, tidak bisa tidur semalaman suntuk, wa ta'ab, sakit, pegel, li khidmatis sihar, untuk menuntaskan atau menyempurnakan pengabdian mereka terhadap tukang sihir. Awil ain, atau juga karena ain. Ain di sini beda sama pembahasan fikih tadi siang ya. Ain di sini adalah maksudnya ain. Ain jiwa, dari tabiat jiwa yang buruk. Mohon maaf, dari Iwan Brandal, air mani onani katanya jadi jin. Bener nggak Tat? Enggak, wallahu alam. Saya tidak pernah baca dalil masalah itu ya, air mani. Tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mitos. Wallahu a'lam, bisa jadi jin itu mengambil air mani orang yang suka mohon maaf ya, ini tidak enak saya bahasnya, tapi harus saya bahas juga ini. Orang yang suka main-main di kamar mandi sehingga airnya itu diambil kemudian dijadikan sesuatu yang bisa memudaratkan manusia yang suka main-main di kamar mandi itu. Sudah, bahasan masalah itu nanti lagi. Ya. Maka dari itu an yukhalifal masru' hawal jin. Maka dari itu kalau kepengen jin itu lepas, jin yang mencintai itu lepas dari tubuh manusianya, hendaklah orang yang dirasuki jin ini harus selalu yukhalif, menyelisihi apa yang dikehendaki jin dari dalam tubuhnya. Ya. Mohon maaf, contoh. Biasanya orang yang dirasuki itu kan libidonya tinggi. Ketika perasaan itu ada dan memuncak, harus dilawan. Ini komentar yang ganggu. Harus dilawan sebisa mungkin. Ya. Karena kalau tidak dilawan, jin itu merasa menang, merasa suka, dan merasa selalu dituruti apa yang dia maui di dalam tubuh manusia itu, sehingga menjadi amat sangat betah untuk tinggal berlama-lama di tubuh manusia. Famin a'radihi, di antara tanda-tanda manusia yang dicintai oleh jin, an yuktsira ma'al ma'syuq al-ihtilam fil yaqdhah wal manam lailan wa naharan. Banyak sekali bermimpi basah, baik siang maupun malam. Ini kejadian pernah waktu saya di pesantren dulu, kakak kelas saya ada yang dicintai oleh jin. Dulu yang meruqyah adalah guru saya, Ustadz Lutfi Andriansa, hafizahullah. Beliau dari Sidoarjo dan sekarang tergabung di Arsada juga. Ketika itu saya masih kelas 5. Kakak kelas saya ini kerasukan. Dan kasihan sekali, yang beliau rasakan itu setiap harinya, walaupun beliau hanya tertidur sejenak di kelas ini, bukan lagi tidur terlentang di kasur, di kelas lagi tidur gini, langsung mimpi basah. Dan ini tidak hanya sekali 2 kali dalam sehari, berkali-kali hingga 5 kali lebih dalam sehari. Bayangkan, Masya Allah, bagaimana lemasnya itu. Maka diruqyahlah saat itu sama Ustadz Lutfi, dan betul reaksinya jadi seperti wanita. Mas, peluk aku mas, peluk aku. Semua orang-orang yang nonton di situ dimintai supaya memeluk kakak kelas saya itu, yang hakikatnya sedang dirasuki oleh jin perempuan. Akhirnya dengan izin Allah berhasil ditaklukkan oleh Ustadz Lutfi. Ditanyai, kamu kenapa merasuki anak ini? Aku suka Ustadz sama anak ini, karena dia kalau masuk kamar mandi jarang baca doa. Nah, nih
masuk kamar mandi jarang baca doa, ngelepas pakaian jarang membaca basmalah. Dan yang terakhir yang paling dia suka apa? Dia kalau di kamar mandi bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Paling suka jin itu seperti itu, dinyanyiin. Ada konser gratis, wah ada konser gratis ini. Akhirnya dia masuk. Alhamdulillah berhasil Allah keluarkan melalui perantaraan Ustaz Lutfi saat itu. Dan ini menjadi pelajaran untuk seluruh santri saat itu, terutama yang menyaksikan, bahwasanya ketika masuk ke kamar mandi hendaklah kita jaga adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk dengan kaki kiri, membaca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi juga dijalankan, supaya ketika kita buka baju kita, jin tidak bisa melihat aurat kita. Apalagi Anda yang tadi sudah saya jelaskan mempunyai wajah yang rupawan atau wajah yang cantik, hati-hati. Yang naksir sama Anda itu nggak cuma manusia aja, jin bisa naksir. Hati-hati. Ini yang pertama, sering mimpi basah. Wa qad yash'urul ma'syuqu biman yutabi'uhu wa yahtadanahu duna an yarah. Kadang-kadang orang yang dicintai jin merasa seakan-akan seperti ada yang mengikutinya, atau wa yahtadanuhu, seperti ada yang ngelonin, seperti ada yang ngelonin duna an yarah, dan dia tidak bisa melihat siapa yang sedang ngelonin dia. Mungkin kalau di film-film itu ngerasa kayak ada yang ngelonin, balik badan, wah ada Godzilla di situ ya. Bisa jadi seperti itu. Dan ini sering terjadi di kasus-kasus orang-orang yang dicintai oleh bangsa jin. Au surahun wa yash'uru biman yu'ashiruhu ightisab wa huwa mustayqidun ghairu naim. Dia itu berteriak seketika, yash'uru biman yu'ashiruh, seakan-akan sedang ada yang, mohon maaf sekali ya, mohon maaf, seperti ada yang sedang menggerayangi tubuhnya, atau amaliyatu ightisab, maksudnya adalah hendak memperkosanya. Wa huwa mustayqidun ghairu naim. Bahkan keadaan ini saat dia sedang terjaga, bukan saat tidur. Lebih-lebih saat tidur. Biasanya mimpinya itu seakan-akan memang benar-benar mau dirampas, baik keperawanannya atau keperjakaannya itu. Wa rubbama yash'uru bi anna syai'an ma yuthiru syahwatuhu hatta yuqdhifu wa huwa mustayqidun wa fi kamil wa'yi. Bahkan ada sesuatu yang kadang membuat syahwatnya itu melunjak. Ya, mohon maaf, seperti ada yang merangsangnya. Saya nggak bahas jauh lah, insya Allah Anda sudah paham sendiri ya masalah ini. Waqad yusabul maridu bin nu'as fi ayyi waqtin fil amal au fil madrasati wa yahtalim. Orang yang biasanya dicintai oleh bangsa jin, tanda yang paling kentara selain ihtilam, selain mimpi basah, dia itu selalu dibuat nu'as, ngantuk di setiap waktu, terutama waktu dia sedang bekerja atau sedang belajar di perkuliahan, di pesantren, di sekolah. Nah, sampai dia tertidur wayah talim, kemudian dibuat mimpi basah lagi. Nah, ini ngantuk yang tidak bisa tertahankan. Nah, kalau bagi Anda yang ngantukan, hati-hati, rukyahlah diri Anda sendiri. Dan harus dilihat apa ada di antara leluhurnya dulu yang mungkin ada perjanjian-perjanjian dari
perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan bangsa jin, seperti adanya keris yang dikeramatkan, tombak yang dikeramatkan, jimat-jimat yang sampai sekarang masih tersimpan, itu harus dibuang. Syukur-syukur bisa dihancurkan. Karena itulah, dari situlah jin itu tambah rasa cintanya terhadap manusia yang sedang dia ikuti. Kebanyakan selain mimpi bayi seperti yang kemarin kita sudah jelaskan di pembahasan yang lalu, orang-orang yang dicintai jin itu juga biasanya mimpi seakan-akan dia itu hanyut di sungai yang alirannya amat sangat deras. Kalau mimpinya semacam ini, biasanya orang-orang tersebut kena ganggu melalui perantaraan ilmu turunan yang terus-menerus mengalir terhadap anak cucunya. Ya, kadang juga seakan-akan ada di atas perahu bersama seorang lelaki atau perempuan yang gak jelas, seakan-akan seperti ada di pelaminan, seperti ada yang hendak melamarnya. Ya, mimpi menemukan bayi itu yang biasanya sudah jadi bayi dan sering disetubuhi. Dan tanda yang lebih spesifik orang dicintai jin itu ada tandanya, dan mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini ya, karena khawatir ntar jadi fitnah. Yang jelas kita semua sudah mengetahui tentang tanda yang sangat jelas yang terlihat di tubuh orang tersebut. Ya, insya Allah kalau misal Anda penasaran tanda apa itu, bisa menghubungi secara langsung aja ya, secara japri, jalur pribadi, tidak secara umum seperti ini. Nah, itu diantara tanda-tanda orang-orang yang dicintai bangsa jin. Lalu kemudian hukum menikah dengan jin itu bagaimana? Hukum menikah dengan bangsa jin. Hal yajuzu munahakatul jin? Apakah boleh kita menikah dengan jin? Mana aktsaru ahlul ilmi dzalik? Kebanyakan ulama melarang hal tersebut. Qala al-Qadhi Badruddin, Al-Qadhi Badruddin berkata, al-mani'u min jawazin nikahi bainal insi wal jinni inda man mana'ahu imma ikhtilaful jins inda ba'dihim aw adam husul al-maqsud aw adam husul al-idhn min asy-syar'i fi nikahihim. Ya. Jadi orang-orang yang melarang dibolehkannya menikah antara manusia dan jin itu karena beda jenis. Manusia dan jin itu beda jenisnya. Ya. Dan akan kesulitan dalam mencapai suatu maksud dalam pernikahan. Kan orang menikah pengen sakinah mawaddah warahmah, pengen juga punya anak. Lah kalau anaknya dari bangsa jin, nggak kelihatan anaknya. Ya. Misal laki-laki menghamili wanita dari bangsa jin, lahir anaknya, ya gimana itu? Tidak bisa dilihat anaknya ya, dan itu akan banyak mafsadat mengenai hal tersebut. Bahkan Imam Malik sendiri mengatakan beliau sebenarnya tidak melihat keburukan dalam hal tersebut, tetapi walakinna akrahu idza wujidat imra'atun hamil. Tapi aku tidak suka sekali ketika melihat wanita yang hamil, ya, dia belum menikah tiba-tiba hamil, kemudian saat ditanya, man zaujuk, siapa suamimu? Qalat minal jin, suamiku dari bangsa jin. Padahal belum tentu dari bangsa jin, jangan-jangan dia berzina. Ya, untuk menutupinya akhirnya jin yang dikambing hitamkan. Makanya para ulama melarang dan memakruhkan pernikahan antara jin dan manusia karena madaratnya amat sangat besar. Ya, baik, mungkin cukup ini dulu ya kajiannya karena sudah mau buka. Sedangkan untuk tata cara melepasnya itu tadi sebagian sudah kita bahas.
Kalau mau silahkan ikuti kajian-kajian kami di Purwokerto, Jawa Tengah. Insya Allah kita bahas lebih dalam permasalahan ini ya. Kalau streaming juga kita terbatas semuanya, terbatas waktu, terbatas kuota, terbatas semua ya. Makanya kalau bisa kita tatap muka saja sambil membahas permasalahan ini secara langsung. Bila taufiq wal hidayah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, sikap saya yang tidak jelas. Ya, inilah kekurangan dari saya pribadi. Adapun kelebihan, ilmu-ilmu yang manfaat, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari seluruh godaan jin, setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.